Ahmad, bisa dengar? Iya, saya dengar. Gimana? Iya, ini ada yang Ahmad. Nih ada Bang Juma nih berdua. Gimana Bang, kita bahas tentang terjemahan Al-Quran dan terjemahan Gospel, mana yang lebih valid? Saya tidak paham, tidak pernah belajar Al-Quran, Bang. Belum siap, Bang. Belum siap. Ya, ini baru sebagai seorang Kristen yang jujur. Gimana? Ya, jadi Gimana deh? Yang saya pernah, yang saya mau... Ini Dayan Ahmad katanya nggak gitu paham terjemahan Al-Quran. Ya sudah Bang Juma. Bukan sehubungan dengan perbincangan tadi, yang masalah ketuhanan Yesus. Ya, jadi begini, Allah dalam eksistensi Tuhan atau Allah dalam Alkitab itu yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Itu pengajaran dari Kristen ya, Bang ya? Iya, betul, Bang. Nah, kalau Yesus sendiri gimana? Sama yang dikatakan Yesus di Matius 28 ayat berapa itu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan baptis ya, mereka ayat dalam 19. nama. Iya, betul. Dalam ya, nama tapi di situ Bapa, Yesus Anak, tidak. Roh Kudus. Iya, di situ Yesus hanya mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus pernyataannya bahwa ketiga-tiganya ini adalah Tuhan, di mana tuh, Bang? Kalau tidak perlu tersirat, itu tersirat, Bang. Ini kan perintahnya minta supaya orang dijadikan sebagai muridnya dan dibaptis di dalam tiga nama ini. Ya. Nah, untuk pembuktiannya bahwa tiga ini adalah Tuhan, itu di mana dalilnya? Ya, kita bisa analisa bahwa kenapa Yesus berani menyelipkan namanya di situ dalam posisi sebagai anak kalau dia Tuhan, kalau dia bukan Tuhan. Lah, di sini tidak menceritakan dirinya adalah Tuhan, Bang. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam ketika bersyahadat diislamkan itu juga di dalam nama Allah dan di dalam nama Muhammad SAW. Tetapi beliau bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah. Nah, ketika Yesus di sini sebagai anak, statusnya bukan Tuhan, dia sebagai anak. Yang Tuhan itu adalah Bapa. Jadi pada saat orang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu meterai. Ya, jadi tidak mungkin itu nama manusia saja. Begitu. Terus bagaimana dengan syahadatnya, pernyataan-pernyataan Yesus yang mengatakan dia hanya utusan? Iya, utusan. Jadi Yesus itu selain utusan, dia nabi, dia Tuhan. Jadi Yesus itu Tuhan yang diam dalam daging manusia. Bagaimana bisa Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan sementara dia adalah manusia? Kan gitu masalahnya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, dia sujud kepada Tuhan, dia menghambakan diri kepada Tuhan. Terus sisi ketuhanannya yang mana? Yesus berdoa dalam posisi kapasitas sebagai manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, jika demikian, Bang. Apakah Bapa itu pada dirinya ada sisi kemanusiaan? Pada dirinya, tidak ada. Nah, Yesus adalah manusia. Yesus, ya, itu tadi bilang. Allah yang menyatakan diri dalam perjanjian lama yang menjumpai Musa, kemudian ketika Adam jatuh dalam dosa yang mendengar jejak-jejak kaki Tuhan adalah Allah yang sama yang menyatakan diri dalam perjanjian baru, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, berarti Bapa itu punya sisi kemanusiaan? Tidak ada. Yesus yang diam dalam tubuh Tuhan yang diam dalam tubuh daging manusia yang disebut Yesus. Jadi bagaimana dagingnya manusia, rohnya Tuhan. Bingung berarti, ya? Enggak, saya enggak bingung. Berarti Maria melahirkan Tuhan. Benar, melahirkan manusia Yesus. Bukan melahirkan manusia Yesus.
melahirkan Tuhan yang adalah roh yang ada di dalam diri Yesus. Betul? Iya, pada saat Tuhan menjelma menjadi manusia. Bukan menjelma menjadi manusia, Bang. Karena Iya, tetap betul. aja ada Iya. roh di dalam diri Yesus. Roh itu yang Iya. tidak pernah menjelma. Iya, Tuhan turun dalam daging. Tuhan Itulah turun. Yesus yang dilahirkan Maria. Tadi katanya pada diri Tuhan tidak ada sisi kemanusiaan. Nah, sekarang Anda mengatakan Tuhan Kan datang dalam Bapak ini Ya. kan identitas Tuhan dalam eksistensi Tuhan dalam Kristen, Bapa Putra, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, firman inilah yang diutus menjadi perantara untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. sebagai Tuhan. Ya, agar Yes. manusia diselamatkan. Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Yesus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, untuk mengenal lebih dekat lagi begitu. Nah, Yesus ketika memperkenalkan dirinya, apakah dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Sebagai Tuhan supaya melalui dia bahwa Yesus sendiri bilang bahwa ketika kamu mengenal saya, maka kamu mengenal Tuhan semesta alam. Berarti yang ditampar oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan, pencipta semesta alam. Tidak ada ya, yang ditampar itu Petrus. Loh, Yesus diseret, diludahin itu berarti Tuhan pencipta alam semesta yang diludahi bahkan disalib. Iya. Yesus dalam Dalam Tuhan dalam daging manusia. Itu Berarti memang Tuhan betul. pencipta alam semesta pernah tidak ada karena dia meninggal mati gitu. Pernah menjadi mayat. Ya, eksistensi Tuhan tadi ini yang Yesus, yang firman ini, yang yang dalam Yesus itu yang diseret. Nah, itu adalah Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Iya, berarti yang diseret Tuhan. Tuhan menjadi manusia, ya. Betul. Oh, berarti Tuhan pencipta alam semesta ini pernah mati. Tuhan tidak pernah mati. Terus Ya, yang mati siapa? rohnya tidak pernah mati. Ya mati secara daging itu, berbangkit kembali kan. Mati secara daging. Mati secara daging. Maksudnya berarti Tuhan itu memiliki daging. Iya, namanya aja diam dalam daging manusia ya pasti memiliki daging, Bang. Oh iya. Ya. Oke. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh esensi yang pernah mengalami kematian. Untuk menyelamatkan manusia tapi tidak mati selama-lamanya. Membuktikan bahwa dia manusia Tuhan bukan manusia biasa. Kenapa Tuhan harus mati gitu loh untuk menyelamatkan? Apakah Tuhan itu tidak bisa menyelamatkan tanpa harus mati? Karena kalau ada Tuhan mati, itu sudah bukan Tuhan itu, Pak. Itu namanya hak providensi Allah, kedaulatan Tuhan. Nah, sama. Tuhan juga mampu mengampuni dan menghapus dosa manusia tanpa harus dia mati gitu loh. Itu ketetapan Tuhan, Bang. Sesuai dengan kalau kita belajar dari perjanjian lama, bagaimana memang setelah manusia jatuh dalam dosa, tanpa begitu mudahnya Tuhan berjumpa dengan manusia. Itu namanya kasih karunia. Ya misalnya pada Nuh kan, ya Nuh ini tanpa Yesus kan belum ada waktu itu. Istilahnya firman yang menjadi manusia waktu itu belum ada. Itu namanya kasih karunia. Ya berjalannya waktu ada hukum Taurat. Hukum Taurat begitu syariat ya. Tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Tuhan menunjukkan kepada manusia bahwa hanya kasih karunia yang dapat menyelamatkanmu. Perbuatanmu tidak akan sanggup, usahamu. Ya, makanya pada zaman hukum Taurat, orang disucikan itu dengan darah domba. Ya, ini menggambarkan bayang-bayang tentang Yesus yang di dalam perjanjian baru dikatakan korban anak domba Allah. Begitu, Bang. Dan itu ketetapan Tuhan yang kita tidak bisa bantah. Itu hak providensi Allah. Kalau yang Anda maksud ketetapan Tuhan itu, ya itu adalah konsep doktrin. Karena Tuhan sendiri ketika ingin mengampuni, ya tinggal mengatakan dosamu kuampuni. Ya itu pemikiran kita seperti itu, Bang.
Tapi Nah sekarang cara pandang Allah berbeda dengan kita. Ya kan? justru yang saya ingin katakan kepada abang saya ini, Tuhan di dalam esensinya sebagai pencipta alam semesta, itu tidak bisa terbentuk menjadi makhluk karena dia tidak punya kelemahan. Kalau Tuhan membentuk diri menjadi makhluk, maka itu adalah Tuhan yang punya kelemahan. Itu versi pemikiran kita yang terbatas, Bang. Nah, sekarang Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Menurut Anda? Maha kuasa. Nah, Yesus ketika dia datang, apakah dia maha kuasa? Jelas dalam jelas dia dikatakan bahwa dia datang dalam meninggalkan kemahakuasaannya di dalam kitab Yesaya kan. Ya, jadi saya garis bawahi juga tadi ada pembicaraan bahwa kitab Yesaya dibatalkan. Tidak ada yang dibatalkan yaitu tata cara pengampunan dosa. Kalau dalam perjanjian lama kan untuk pengampunan dosa itu harus melalui darah anak domba. Nah itu yang dibatalkan, bukan firman Tuhan. Iya. Nah itu diganti dengan cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai korban darah domba. Kalau menurut Abang, Abraham itu diminta mengorbankan manusia, anaknya atau domba piaraannya, hewan atau manusia. Abraham diuji. Iya, diminta untuk mengorbankan manusia atau hewan. Dia diuji, tapi pada akhirnya kan itu diuji kan nanti setelah tidak terjadi, ternyata dia hanya diuji. Sebelum itu diminta oleh Allah kepada Abraham untuk mengorbankan manusia atau daging hewan. Anaknya yang diminta. Berarti manusia, Bang ya? Iya, betul. Nah, endingnya kemudian apa yang terjadi? Diganti dengan hewan. Domba. Iya, hewan. Nah, yang terjadi dengan Kristen, korban-korban hewan, ya, itu diganti menjadi manusia. Ya, itulah. Sementara Tuhan yang benar, korban manusia, dia gantikan dengan hewan. Nah, ini kok ada ajaran yang harusnya hewan diganti menjadi manusia, jadi korban. Itu ajaran dari mana itu, Bang? Sementara perjanjian lama mengajarkan. Ini kebenaran, Bang. Jadi begini, Bang. Ya, jangan sampai pikiran kita ini menolak kebenarannya. Kebenaran apa itu yang Anda maksud? Ya. Kalau kita mau berbicara kebenaran, kita harus satukan persepsi dulu. Jadi kebenaran itu usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Seperti itu, Bang. Gitu ya? Iya. Tapi kok masih ada neraka? Kenapa masih ada neraka? Kalau Allah itu ingin menciptakan seperti konsep Kristen, ya kenapa harus ada neraka, Bang? Ya, neraka disiapkan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya, orang yang tidak mau menerima kebenaran itu. Nah, berarti ketika dikatakan Allah itu berupaya bikin usaha untuk menyelamatkan manusia, tuh cukup tutup neraka. Manusia semua akan selamat. Itu pemikiran kita yang sangat kecil sekali, Bang. Nah, sekarang kalau begitu, mana dalilnya Yesus datang sebagai manusia, sebagai Tuhan yang datang sebagai manusia untuk menebus dosa manusia? Saya kira mungkin Bang sudah baca di Yohanes kan, tapi Yohanes pasal 1. Ya itu sudah banyak berbicara tentang Tuhan yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Kemudian diperkuat lagi dengan pengajaran Rasul Paulus. Begitu, Bangku. Iya, saya paham, Bang. Tapi kan konsep Abang ini, Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tapi kenapa justru mengorbankan anak Maria sematawayang? Satu hal yang perlu dipahami, Maria itu mengorbankan selaput darahnya sebagai perawan. Kedua, mengorbankan harga dirinya di tengah-tengah kaumnya, dituduh sebagai pesina dan seterusnya. Ketiga, anak sematawayang yang diambil secara ajaib, yang didapatkan secara ajaib, kok dibunuh begitu teganya hanya untuk menyelamatkan manusia? Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Kenapa harus ada korban manusia? Allah tinggal mengatakan dosamu telah kuampuni, maka semuanya akan diampuni gitu loh. Dan kalau itu benar, Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia, bukankah kedatangan Yesus yang diimani menebus dosa waris, itu adalah perilaku Adam dari sejak awal.
Kalau itu memang benar, kenapa Allah tidak dari sejak Adam belum memiliki keturunan, sudah ditebus dosa-dosa itu, supaya keturunannya tidak ada yang memiliki dosa? Masih Bang? Kan Tuhan maunya menyelamatkan manusia, betul? Ya, betul. Kenapa dia tidak datang sebagai korban pada saat Adam belum memiliki keturunan, supaya keturunan Adam itu tidak berdosa? Ya, itu namanya hak providensi Allah. Nah, itu demikian Tuhan. Siapa demikian kita? juga ketika Allah mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, itu juga hak Allah. Tidak bisa Anda ganti dengan membentuknya menjadi manusia. Betul itu. Tuhan berbicara dalam kapasitas kedaulatannya sebagai Tuhan. Tuhan di situ yang berbicara yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Iya, itu yang bahwa berbicara. tidak ada, bahwa dirinya tidak akan pernah membentuk diri. Bukan membentuk. Jadi dia turun menjadi manusia bukan berarti membentuk Tuhan lagi. Enggak. Dia turun tapi dibentuk menjadi? Dia turun ke dalam dunia dalam daging manusia. Ya, berbentuk enggak dia? Yang dimaksudkan dalam bahwa tidak ada Tuhan yang dibentuk Tuhan lain. Tapi yang turun dalam rahiman ini kan Tuhan yang sama yang berbicara tadi. Kata siapa Bang? Kata siapa Tuhan yang sama? Kata sementara Yesus selama 33 tahun menunjukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhan. Dari mana Anda mengatakan Tuhan yang sama? Yesus mengajarkan menyembah Tuhan itu tadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tuhan versi itu ya. Tuhan bukan Tuhan yang monomutlak. Tapi Tuhan itu. Tuhan yang dimaksudkan Yesus. Ini yang datang dalam rupa Tuhan, manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, Tuhan, Bapak itu bentukannya seperti apa? Sang Bapak yang berkata kepada Yesaya itu bentukannya seperti apa? Tuhan itu roh. Nah, Yesus? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yesus roh atau bukan? Firman roh dalam daging manusia. Berarti dibentuk dalam rupa manusia. Tapi bukan Tuhan yang lain. Tuhan yang sama pada saat berbicara tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Saya kira simpel banget. Iya, perlu disusahkan di sini. Artinya Tuhan itu tidak pernah dibentuk dalam bentukan baru. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tidak ada Tuhan lain yang dibentuk. Nah, sekarang patung Buddha itu Tuhan nggak? Tuhan nggak bagi Hindu, bagi Buddha? Kenapa Bang? Patung Buddha, sapi bagi Hindu itu Tuhan nggak bagi mereka? Saya nggak paham itu pemahaman mereka. Bang. Nah, berarti sekarang saya tanya, patung Yesus yang ada dalam gereja itu Tuhan atau bukan bagi orang Katolik? Bukan Tuhan. Tapi apa itu? Itu saya kan Protestan. Itu ya, mungkin itu saya nggak tahu apa kena versinya, tapi itu nggak disembah. Itu mungkin sebagai simbol apakah gitu, tapi dia nggak disembah. Artinya ketika Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, ketika ada bentukan makhluk yang dikira Tuhan, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan yang benar tidak akan pernah dibentuk dengan bentukan apapun. Jadi saya ulangi, maksud Tuhan itu lebih Tuhan yang lain yang dimaksudkan. Tidak ada Tuhan lain yang dibentuk. Ya, Tuhan yang masuk dalam diri kenapa Tuhan yang lain? Bukan Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Iya, tidak ada yang salah dengan itu Bang. Benar itu. Nah terus Yesus? Ya Tuhan yang sama. Dia tidak dibentuk dalam menjadi Tuhan yang lain. Dia Tuhan yang sama. Loh, kalau dia tidak dibentuk dalam Tuhan yang lain, berarti yang berfirman kepada Yesaya itu adalah manusia bernama Yesus. Benarkah? Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan dalam daging. Berarti manusia. Tuhan yang dibentuk menjadi manusia. Bukan manusia, tidak ada Tuhan lain yang dibentuk. Itu seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi jangan kita berputar-putar. Ini kan kita membuat. Jadi kan sendiri. Tuhan mengatakan kepada Yesaya, engkaulah saksi-saksiku
Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Pertanyaan saya, Tuhan mana Kalau yang ada dibentuk? Tuhan, Ya. kalau ada Tuhan yang kemudian terbentuk seperti manusia, itu bukan Allah, itu bukan Hasem. Ya, jadi begini, jadi saya tanya Bang ini. Ya, Pemahaman Bang, Tuhan yang turun dalam daging ini yang dinamakan Yesus itu Persibang itu dibentuk Bang baru ya. oh jelas. Kalau Itu kami adalah tidak, Tuhan bentukan baru buatan Kristen. ya ini versi aja, mungkin versi ya, versi apa namanya, Bang Jul begitu. Ya, Nah, tidak sekarang salah. saya tanya, yang berfirman kepada Musa, kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yesaya, itu bentuknya apa? Bapa Firman dan Roh Kudus, satu kesatuan yang tidak dapat Tuhan yang Bapa Firman dan Roh Di situ Kudus berbentuk apa dia? yang tidak bisa dipisahkan. Ya, Dia berbentuk apa Tuhan di situ pada saat Tuhan berfirman bisa kepada Yesaya, itu bentuknya dalam rupa apa? Tuhan bisa menyatakan diri dalam roh, dalam api. Kalau waktu dia bertemu dengan Musa dalam api. Saya tanya kepada Abang, pada saat Tuhan pencipta alam semesta berfirman kepada Yesaya, bentukan atau esensi Tuhan pada saat itu berupa apa bentuknya? Mungkin dengar suara langsung, saya tidak baca nanti. Kalau saya mau buka lagi, lama lagi kan, saya cari dia, Yesaya. Apakah dia datang dalam rupa Yesus? Kenapa? Apakah dia datang dalam rupa manusia? Dia dalam rupa Tuhan, dalam eksis Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau dalam bentuknya, sekarang begini, Bang, kita berlogika. Ya. Ketika Tuhan berkata kepada Yesaya, engkau jadi saksi ya, tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ya. Nah, ternyata Yesus datang. Kalau betul bahwa ternyata yang berkata kepada Yesaya itu adalah Tuhan yang mengatakan tidak akan pernah dibentuk dalam rupa apapun setelahnya. Apakah salah ketika Yesaya mengatakan, Tuhan, ternyata kamu bohong. Kamu katakan tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelahmu. Ternyata ada. Itu Yesus dibentuk dalam rupa manusia. Salah tidak Yesaya mengatakan itu? Jelas. Itu kan versi Bang bahwa sebenarnya tidak ada Tuhan lain yang dibentuk. Itu versi Bang Jul aja. Emang ada berapa Tuhan Bang menurut Anda? Tuhan hanya satu. Itu dia. Berarti Tuhan yang dimaksud di sini adalah pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Kalau ada Tuhan, ada esensi, ada pribadi yang kemudian dianggap Tuhan, tetapi dia adalah hal baru. Itu bukan Tuhan, karena Tuhan yang benar itu tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun. Yesus itu bukan hal baru, Bang. Oh, berarti yang datang kepada Yesaya itu Yesus. Karena rohnya kan roh Tuhan. Lah, emang kita ini, roh yang ada di dalam diri kita ini roh siapa? Roh kita sendiri, roh manusia. Kita yang ciptakan. Tapi tidak punya kuasa. Kita yang ciptakan. Kita diciptakan. Roh yang ada dalam diri kita ini ciptaan kita. Ciptaan Tuhan. Nah, berarti yang ada dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Sama seperti Yesus. Yang ada pada diri Yesus itu roh Tuhan. Sama yang ada dalam diri kita juga, roh Tuhan. Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu sih. Berarti dibentuk. Berarti Tuhan ini membentuk diri menjadi manusia. Dia sebagaimana dia manusia, dia tetap Tuhan juga. Nah, itu dia. Dia manusia. Jadi dia membentuk diri menjadi manusia. Sementara janji Allah kepada Yesaya, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kalau ada Tuhan yang dibentuk setelahku, itu bukan aku. Karena aku tidak mungkin merubah bentuk menjadi makhluk. Tidak ada yang sama seperti aku. Hendak dengan siapa kau samakan aku hingga kami sama, kata Allah.